Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Di video kali ini kita akan membahas UKK akuntansi untuk tahun 2025 di akuntansi manual paket keempat, ya. Dan di sini sudah ada soal dari paket keempat akuntansi manual. Artinya nanti kita akan mencatat transaksi-transaksi yang ada ke lembar-lembar kerja, ya. Nah, kita lihat di sini langsung soalnya. Soal pertama dari akuntansi manual. Akuntansi manual itu kan ada 3 ya, ada proses pekerjaannya. Pertama, kita akan mengelola buku jurnal. Kedua, kita akan memposting ke buku besar. Dan ketiga, kita akan menyusun laporan keuangan. Nah, 3 unit tadi itu kita akan membahas dengan menggunakan soal paket keempat. Nama perusahaannya adalah UD Mawarkul, ya. Sebelum kita masuk dalam pekerjaannya, kita lihat dulu bagaimana kebijakan akuntansi dari UD Mawarkul ini, ya. Kita lihat hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan itu, misalkan seperti penggunaan kebijakan umum, ya, laporan keuangannya, kemudian pembeliannya sudah menggunakan PPN dengan 11% tarif. Lalu untuk termin pembayaran ada N/30, ya, net per 30. Kemudian untuk pengeluaran kas dibagi ke 2 jenis. Di atas 1 juta itu dibayar pakai cek, di bawah 1 juta atau kurang, ya, 1 juta atau kurang itu dengan dana kas kecil. Dan sistem pencatatan kas kecilnya adalah menggunakan sistem dana tidak tetap atau fluktuasi. Lalu kita lihat bagaimana kebijakan penjualannya di UD Mawarkul. Tetap, ya, sama penggunaan PPN keluaran untuk setiap kali terjadi penjualan. Lalu kalau kita lihat yang pentingnya juga sama, ada N/30. Dan untuk penerimaan kas, ya, melalui, ya, ini, ya. Nah, hal yang penting berikutnya adalah penilaian persediaan. Penilaian persediaan barang di UD Mawarkul menggunakan sistem perpetual, tetapi pakai metodenya adalah FIFO, first in first out. Artinya nanti kita akan membagi persediaan yang ada di gudangnya UD Mawarkul ini menjadi persediaan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Dan selanjutnya bagaimana dengan penyusunan aktiva tetap dengan metode garis lurus, dan laporan arus kas ini pakai metode langsung. Nanti saat kita menyusun laporan keuangan di arus kasnya akan menggunakan metode langsung. Oke, kita lihat daftar akun yang ada di sini yang dimiliki oleh UD Mawarkul. Dan kemudian kita lihat trial balance atau neraca saldo per 30 November 2024 yang ini akan menjadi neraca saldo awal per 1 Desember 2024, ya. Oke. Sekilas kita intip dulu soalnya bagaimana, ya. Daftar supplier customer yang dimiliki oleh UD Mawarkul, dan kemudian kita cek yang terakhir adalah saldo piutang, utang dagang, dan persediaan barang dagang yang dimiliki oleh UD Mawarkul. Nah, inilah informasi-informasi awal yang harus kita ketahui sebelum kita beranjak masuk ke pengerjaan pencatatan transaksi ke masing-masing jurnal khusus yang ada, gitu. Oke, kita langsung saja, ya, masuk ke pekerjaannya. Sebelum kita mengisi atau melakukan pencatatan transaksi dari UD Mawarkul, ya, yang ada di UD Mawarkul ke dalam masing-masing dari jurnal khusus, sebelumnya pekerjaan pertama yang harus kita buat terlebih dahulu itu adalah mencatat saldo awal, ya. Saldo awal dari piutang dagang, utang dagang maupun persediaan barang dagang. Jadi sebelum kita beranjak ke dokumen 1, ke transaksi-transaksi, bikin dulu ini saldo awal yang ada. Yang pertama adalah daftar saldo piutang dagang. Kita akan membuatnya ke kartu utang, ya, ke kartu utang. Jadi kalau misalkan di lembar kerja nanti, ya, kalian nanti akan, kalau misalkan ada nih lembar kerja berkaitan dengan kartu utang dan kartu piutang, maka harus bikin dulu balance awal, gitu, ya, atau saldo awal untuk masing-masing customer maupun supplier dari perusahaan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu piutang dagang. Berarti kita akan ke kartu piutang atau ke buku pembantu piutang, ya, istilahnya buku besar pembantu piutang.
Yang pertama adalah toko Adenan, di mana di tanggal 25 punya 25 November ya, berarti kan jadi saldo awal piutang di awal Desember, 1 Desember. Jumlahnya 91.020.000, maka akan kita catat di kartu piutang toko Adenan, kita buatkan tanggal 1. Kemudian description-nya tentu adalah saldo awal, dan karena ini adalah balance atau saldo, berarti kita langsung ke kolom balance-nya di bagian debit ya, karena piutang itu bertambahnya kan normalnya di debit ya. Lalu selanjutnya ada toko Faras. Toko Faras punya piutang 82.695. Kita buat lagi tanggal, kemudian saldo awal description, dan di bagian balance-nya di kolom debit ya sebesar jumlah yang sama. Lalu Zahra, selanjutnya untuk toko Zulfa kita buatkan juga saldo awalnya. Oke, selesai untuk pengisian saldo awal di kartu piutang dari customer UD Mawar Cool. Selanjutnya kita ke kartu utang. Kartu utang yang memuat utang-utang UD Mawar Cool ke masing-masing supplier. Yang pertama ada PT Ramajaya. Kita tulis tanggal awal, saldo awal, dan karena ini utang normalnya bersaldo kredit, maka kita buatkan di kredit ya. Dan selanjutnya kita lihat supplier yang kedua ada PT Raska Berkah. Kita buatkan tanggal, description-nya saldo awal, dan kemudian di bagian kreditnya sejumlah saldo utang. Lalu yang ketiga ada PT Tunas Nalendra. Kita buatkan tanggal awal, description, dan di bagian kreditnya kita buatkan saldo milik toko Tunas Nalendra ya, PT Tunas Nalendra. Oke. Selesai untuk pengisian saldo awal piutang dagang, utang dagang. Selanjutnya kita beralih ke pengisian saldo awal dari persediaan barang dagang. Kita ke kartu persediaan ya, karena ada 2 produk yang dijual oleh UD Mawar, maka kita akan buatkan 2 kartu persediaan. Kita isi tanggal awal dari produk yang dimiliki di awal 1 Desember. Kita ke balance-nya langsung ya, dimana untuk AC Asri itu kuantitinya ada 5. Kita buatkan kuantitinya 45 ya, 45 dengan price 5.700.000 dan kita totalkan harganya. Oke, untuk AC Asri sudah. Selanjutnya kita ke AC Cool. AC Cool kita masukkan tanggal sama pengerjaannya, dan di bagian balance-nya kita buatkan catat unitnya, price-nya, dan juga totalnya. Dan selesailah pengisian saldo awal dari utang dagang, piutang dagang, dan persediaan barang dagang. Oke, lanjut kita masuk ke pencatatan dokumen yang pertama. Mari kita lihat dokumen pertama itu berkaitan dengan bukti transaksinya adalah faktur ya. Faktur yang dikeluarkan oleh UD Mawar Cool, artinya UD Mawar Cool menjual ke siapa? Toko Zulfa. Ya, penjualannya kalau sudah menggunakan bukti transaksi faktur, artinya penjualannya secara kredit ya, tidak tunai, non tunai. Berarti ini nanti UD Mawar Cool berpiutang ya, bertambahlah piutang ke toko Zulfa. Untuk pengisian pencatatan di dokumen pertama yang kita lakukan pertama kali bisa dimulai dengan mengisi kartu persediaan ya. Mengisi kartu persediaan, selanjutnya kita akan mengisi jurnal penjualan, sales journal, dan yang ketiga kita mengisi kartu piutangnya milik Zulfa ya, karena terjadi penambahan piutang ke toko Zulfa. Oke, kita mulai yang pertama yaitu pengisian ke kartu persediaan. Kita ke AC Asri terlebih dahulu. Di AC Asri kita lihat ada keluar 15 unit ya, yaitu telah terjual 15 unit. Kita buat tanggalnya dulu, tanggal 2 Desember. Setelah itu kita buatkan tanggal fakturnya, dan description-nya kita bisa tulis nama tokonya ya. Oke. Dan bagian bagian in itu adalah tempat pencatatan terjadi pembelian ya, atau barang masuk gitu kan. Tempat
Kolom out itu tempat untuk mencatat barang keluar alias penjualan ya, terjadi penjualan. Jadi kita akan mengisi ke bagian out ini dengan mengisi unitnya yang keluar tadi adalah 15. Kita isi 15. Lalu price, manakah yang akan kita gunakan price-nya? Harga yang kita gunakan bukanlah harga yang disoal ya. Perhatikan ya, jadi bukan harga yang disoal. Yang kita pakai adalah harga yang di kartu persediaan. Harga yang di kartu persediaan ini adalah harga pokok dari AC Asri. Sedangkan harga yang disoal itu adalah harga jual AC Asri. Maka ketika menjualnya dan kita mengisinya ke inventory card, kita mau menghitung nih harga pokok barang yang terjual gitu. Jadi kita gunakan harga pokoknya. Harga pokok 5.700.000, kita kalikan 15 juta dikali 5.700.000, kita dapatkan totalnya. Dan bagian balance-nya berarti karena sudah keluar 15 unit, artinya tinggal 30 unit. Price sama dan kita totalkan. Oke. Selanjutnya di bagian yang kedua, produk yang kedua adalah AC Cool tanggal 2 Desember, kita isi tanggal 2 Desember. Evidence number nomor bukti kita catat dan kemudian toko Zulfa keterangannya. Lalu sama di bagian out, yang keluar ada 15, yang terjual ada 15, kita catat 15, price-nya sama ya, maksudnya ambil dari harga pokok. Oke, kita totalkan. Dan bagian balance berarti 30 kurang 15 sisa 15. Angka yang sama untuk harga pokoknya dan kita totalkan. Oke, selesailah untuk pengerjaan untuk pengisian inventory card. Nah, kita harus hitung ini harga pokok masing-masing yang terjual, barang yang terjual. AC Cool itu total yang terjual adalah 79.500.000, sedangkan AC Asri total yang barang yang terjual, harga pokoknya ya itu 85.500.000. Artinya nanti akan kita jumlahkan, inilah menjadi cost of goods sold atau harga pokok barang yang terjual, harga pokok penjualan ya. Nah, kita pergi ke sales journal. Sales journal kita mencatat jurnalnya, debit dan kreditnya. Yang pertama kita isi tanggal, kemudian nomor bukti dan juga description, nama tokonya. Dan bagian debit, pencatatan akun di sisi debit, yang pertama adalah account receivable. Angkanya dari mana? Angkanya adalah dari keseluruhan total piutang yang muncul, yaitu yang sebesar 226.775 ini. Jadi kita catat di sini. Lalu kita lewatin sebentar ya cost of goods sold ya, karena account receivable lawan kreditnya itu ada 3 yang ini, yaitu sales. Sales ini angkanya didapat dari total harga barang yang terjual yang itu yaitu 202.500.000. Lalu untuk PPN outcome-nya adalah total PPN ini yaitu 22.227.222. Jadi kelibet. Oke, freight collected kemudian ada 2 juta. Dan cost of goods sold debit, merchandise inventory credit adalah angka yang kita dapatkan dari total inventory card yang dijumlahkan tadi 85.500.000 ditambah dengan 79.500.000, maka itulah totalnya kita catat di cost of goods sold debit dan merchandise inventory-nya yang dikredit. Nah, itulah dia pencatatan di sales journal untuk dokumen nomor 1. Langkah berikutnya yang ketiga, lembar kerja ketiga yang harus kita catat itu adalah kartu piutang. Ya. Ke kartu piutangnya toko Zulfa, mari kita lihat. Ya, inilah toko Zulfa, kita catat tanggal, lalu kita buatkan bisa penjualan ya, terjadi penjualan. Bertambah piutang sebesar angka 226.775 ini ya, maka kita catat di bagian kolom debit. Dan kemudian bagian balance, sebelumnya sudah ada piutang di debit, ketemu dengan debit ya bertambah piutangnya menjadi 301.700.000. Dan selesailah pengerjaan dokumen 1. Jadi lembar kerja yang dibutuhkan untuk mengisi dokumen 1 ini ada inventory card, sales journal, dan yang ketiga kartu piutang. Ya. Lanjut ke dokumen kedua. Dokumen kedua ini ada nota kredit. Nah, nota kredit itu berarti
berhubungan dengan penjualan ke toko Zulfa di hari sebelumnya ya, di tanggal 2 gitu kan. Jadi toko Zulfa ini mengembalikan ada barang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, mungkin rusak, mungkin cacat. Ya, cacat. Ada 2 AC Asri dan ada 2 AC Cool yang didapati oleh toko Zulfa tidak sesuai keinginannya dan dia mengembalikannya ke UD Mawarkul. Nah, untuk mencatat retur penjualan ini, kita akan mengisi lembar kerja yang pertama adalah inventory card untuk mengisi kembali barang yang masuk ya, yang dikembalikan oleh toko Zulfa, dan yang kedua kita akan mengisi lembar kerja jurnal umum. Oke, kita ke ini dulu ya, inventory card dulu ya. Inventory card milik untuk produk AC Asri. Kita tulis tanggalnya, kita tulis nomor buktinya dan toko Zulfa. Dan kemanakah akan kita isi? Ya, ada 2 jenis cara mencatat retur di kartu persediaan. Misalkan retur penjualan, berarti kan barangnya masuk lagi ya. Nah, kamu bisa mencatatnya di bagian in, boleh sih gitu. Atau kamu bisa mencatatnya di bagian out, tapi dengan meminuskannya. Maksudnya adalah seperti ini konsepnya. Bahwasanya ini adalah retur yang diterima akibat adanya penjualan sebelumnya. Jadi artinya dia mengurangi penjualan sebelumnya. Maka dicatatlah di bagian out, tetapi dengan bentuknya diminuskan ya. Nah, pencatatan yang kedua itu dalam rangka supaya tidak membingungkan pencatatan. Kalau ini kan taunya ini adalah pembelian gitu, pembelian. Jadi nggak tahu kalau misalkan ini adalah retur atau apa, pokoknya ini itu adalah pembelian gitu. Jadi untuk membedakan bahwasanya dia barang masuk akibat pembelian atau barang masuk akibat retur gitu ya. Biasanya kalau untuk retur, kalau misalkan returnya akibat dari penjualan, diminuskan bagian penjualan. Kalau returnya diakibatkan pembelian, diminuskan bagian pembelian atau in. Saya akan mencatat dengan cara pencatatan yang kedua, yaitu saya akan meminuskan retur tergantung dia berasal dari pembeliankah atau penjualan. Nah, karena retur ini berasal dari penjualan, maka saya akan catat di bagian out dan akan saya minuskan angka ya 2 barang yang kembali masuk akibat adanya retur. Jadi saya minuskan unitnya, price, dan kita totalkan harganya. Dan karena ini barangnya kembali masuk ya, minus, jadi bertambahlah 32 dan kita totalkan harganya. Sama untuk AC Cool juga, perlakuannya kita tulis tanggal, nomor bukti, dan description. Lalu setelah itu saya catat di bagian out, tetapi kita minuskan karena ini adalah retur. Tulis price totalnya, dan karena barang masuk jadi bertambah 17 price-nya dan kita totalkan. Oke. Nah, inilah pencatatan di inventory card. Selanjutnya kita akan mengisinya ke dalam jurnal umum. Kita pergi ke general journal, kita buatkan tanggalnya, kita isi tanggalnya, tanggal 3, nomor buktinya, invoice-nya. Lalu bagian description, bukan keterangan di sini ya, tapi untuk kolom description kita gunakan akun ya. Kita gunakan akun yang akan muncul di debit maupun di kredit. Akun yang akan muncul di debit tentu adalah retur penjualan ya, terjadi retur penjualan, sales return. Sales return dicatat di sebelah debit ya, atau dicatat di sisi debit. Berapakah harga atau angka dari sales return itu adalah sebesar total harga yang dikembalikan yang ini gitu. Nah, di post drive ini bisa kalian isi dengan nomor akun ya. Dan kemudian kita catat. Lalu berikutnya ada PPN kembali, PPN keluaran yang masuk. Jadi kita catat di bagian debit PPN keluaran yang masuk. Post drive-nya kita isi dengan nomor akun dan angkanya yang didebitkan itu sebesar angka PPN keluaran yang kembali lagi. Oke. Dan berikutnya kita akan mengurangi account receivable atau piutang dagang. Account receivable berkurang di bagian kredit ya, nomor akun, dan kita catat secara keseluruhannya sebesar 29.970.000. Dan ini adalah pencatatan untuk mengakui piutang dagang berkurang ya.
dan sales return maupun PPN outcome. Selanjutnya kita akan mencatat harga pokok penjualan yang kembali lagi ya, yang tidak terjual, untuk barang yang tidak terjual. Masuk lagi barang, persediaan barang dagang bertambah, dan kemudian kita isi tanggal dan kita buatkan jumlahnya itu adalah sejumlah angka yang masuk, yaitu yang 11.400.000 ditambah dengan 10.600.000 ya. Hasilnya adalah 22 juta. Kita debitkan merchandise inventory, kemudian kita kreditkan harga pokok penjualan. Ditulis nomor akun dan kita buat kreditnya. Ya. Berikutnya kita akan pergi ke kartu piutangnya toko Zulfa. Karena sudah dikembalikan barang, berarti ini ya jumlah piutangnya ya harus berkurang dong ya gitu. Jadi kita buatkan tanggal, kemudian description berarti ada retur, dan karena ini mengurangi piutang kita catat di sisi kredit sehingga saldonya jadi berkurang ya. 301 ini dikurang 29 juta, hasilnya 271.730.000 rupiah. Inilah jumlah piutang setelah diretur barang dari toko Zulfa ke UD Mawarko ya. Nah, jadi pengisian untuk dokumen 2 ada 3 lembar kerja yang kita butuh isi: inventory card, general journal, dan kartu piutang. Selesai untuk dokumen nomor 2. Di dokumen nomor 3 kita lihat ada voucher kas kecil, berarti kita akan mengisi petty cash journal, di mana pengeluaran kas kecil ini dalam rangka untuk membayar rekening listrik dan air di bulan November. Jadi pembayarannya di bulan Desember untuk membayar rekening listrik dan air di bulan November. Ini artinya terjadi atau ada utang beban yang harus dibayar ya. Beban yang muncul di bulan November tapi dibayarnya Desember, berarti ada utang beban yang muncul. Maka kita pergi ke petty cash, lalu kita buatkan tanggalnya, lalu nomor bukti, description-nya berarti ada biaya listrik dan air untuk bulan November. Debitnya akunnya apa? Tentu akunnya bukan akun ini ya, beban listrik dan air ya, karena ini sudah menjadi utang di bulan November yang baru dibayar bulan Desember. Jadi munculnya adalah utang beban ya. Utang beban, nomor akunnya kita buat, lalu totalnya adalah 900.000 kita isi. Setelah itu di bagian kreditnya kolom petty cash kita isi 900.000. Ya, dan selesailah pengisian untuk dokumen nomor 3. Dokumen nomor 3 cuma cukup 1 lembar saja, yaitu petty cash journal. Selanjutnya dokumen nomor 4 ada nota kontan. Nota kontan berarti artinya terjadi penjualan secara tunai. Penjualan secara tunai ini kita akan catat ke inventory card, lalu ke jurnal penerimaan kas ya. Kita mulai dulu yang pertama, inventory card. Ada barang yang keluar karena penjualan, kita isi produknya AC Asri dulu, tanggal, nomor bukti, dan kita bisa isi keterangannya penjualan tunai. Lalu di bagian out itu AC Asri ada keluar 2, kita tulis 2. Harga pokoknya kita gunakan harga pokok 5.700.000, totalkan. Sehingga di bagian balance-nya berarti berkurang 2 jadi 30 dan kita totalkan. Oke, lanjut sama dengan AC Cool juga, kita tulis tanggal, nomor bukti, dan description. Barang yang keluar untuk AC Cool itu ada 1, kita isi 1 dengan harga pokok dan totalkan. Sehingga di bagian balance ada barang unitnya jadi sisanya ada 16, harga pokok, dan kita totalkan. Oke, selesai untuk pengisian inventory card. Selanjutnya kita ke jurnal penerimaan kas, cash receipt journal. Kita isi tanggalnya tanggal 5, nomor bukti, description-nya adalah penjualan ya, penjualan tunai. Pencatatan akun di sisi debit. Yang pertama tentu karena ini tunai berarti uangnya langsung diterima, maka debitkan cash in bank. Kita isi kolom cash in bank sebesar angka yang diterima, yaitu angka 22 juta. Ya, 22.755.000 kita isi. Lalu di bagian others itu nggak ada ya, tidak ada.
kita pergi ke kredit. Nah, di kredit ini ada beberapa akun yang akan kita catat. Yang pertama akun total harga, yaitu jumlah penjualan, sales, lalu total PPN di angkanya 2.255 ya. Untuk mencatat cash in banknya, di kreditnya itu ada sales yang pertama, kemudian account number kita buat dan kita isi 20.500.000. Lalu yang kedua ada PPN outcome, kita isi nomor buktinya dan kita buatkan jumlahnya. Oke. Dan pengisian harga pokok penjualan ya, kita catat ya, kita debit dan kreditkan cost of goods sold dan merchandise inventory. Muncul cost of goods sold di bagian debit. Nah, kita akan tulis di bagian others untuk cost of goods sold. Kita buat di sini biar supaya sejajar nanti, karena ini baris 1 dan 2 sudah terisi. Untuk bagian debit kita isi cost of goods sold, kemudian nomor akunnya, dan totalnya itu jumlahnya adalah dari 11.400.000 ditambah dengan 5.300.000 ya. Dan kita isi totalkan hasilnya 16.700.000. Dan di bagian kredit muncul merchandise inventory, angka account number kita isi dan totalnya sama dengan cost of goods sold barang yang sudah terjual ya, sesuai dengan harga pokoknya. Oke, selesailah pengisian untuk dokumen nomor 4 dari penjualan tunai. Jadi dibutuhkan 2 lembar kerja, inventory card, dan cash receipt journal. Selanjutnya dokumen nomor 5. Dokumen nomor 5 ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Ramajaya kepada UD Mawarkul. Berarti artinya UD Mawarkul membeli ke PT Ramajaya barang-barang di bawah ini. Yang pertama ada AC Asri 20 unit dan AC Cool 15 unit. Kita bisa pergi ke inventory card ya. Jadi kalau ada keluar masuk barang, usahakan ya buat dulu lah ke kartu persediaannya. Isi dulu kartu persediaannya, boleh. Yang pertama itu AC Asri ya, kita buatkan tanggalnya, nomor bukti, dan dari supplier PT Ramajaya. Karena ini barang masuk kan akibat pembelian, kita tulis di kolom in. Ya, untuk AC Asri ada 20 unit, kemudian price-nya 5.700.000. Nah, kalau ini ya sesuai dengan soal ya, sebab kan ini harga beli ya jadi harga pokok barang yang akan dijual ya. Oke, kita totalkan. Dan selanjutnya bagian balance. Di bagian balance, nah, karena ini adalah metode FIFO, metode yang digunakan adalah metode FIFO, maka kita harus menurunkan terlebih dahulu persediaan yang terakhir, ya, yaitu persediaan yang 30 ini, 30 unit. 30 unit ini menjadi persediaan yang pertama. Ya, jadi kita turunkan 30 unit. Dia adalah persediaan yang pertama dan baru kita tampilkan, masukkan di bagian balance persediaan yang kedua yang barusan dibeli ini, yang 20 unit ini. Jadi seperti inilah cara pencatatan jika menggunakan metode FIFO. Dibagi persediaannya menjadi persediaan ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya sesuai dengan urutan waktu pembeliannya, ya, urutan waktu masuknya barang. Oke. Selesai untuk AC Asri, kita beranjak ke AC Cool. Tanggal yang sama, nomor bukti yang sama, dari PT yang sama, supplier yang sama, dan ditulis, dicatat di bagian in ada quantity untuk AC Cool itu 15. Kita buat 15, harganya sebesar harga beli menjadi harga pokok, totalkan, dan ya sama fungsi metodenya ya, sama metodenya. Kita turunkan dulu 16 unit ini menjadi persediaan yang pertama, dan yang baru masuk 15 ini menjadi persediaan yang kedua. Jadi seperti inilah cara pencatatan dengan menggunakan metode FIFO. Lembar kerja berikutnya setelah inventory card, karena ini adalah pembelian, berarti kita pergi ke pembelian ya, purchase journal. Pembelian secara kredit. Ya, pembelian secara kredit dicatat di purchase journal. Oke, di purchase journal kita isi tanggal, kemudian nomor invoice-nya, dan description-nya ya boleh nomor nama PT-nya. Akun-akun yang muncul di debit
Yang pertama ada merchandise inventory, harganya, angkanya itu sebesar angka total barang yang masuk, yaitu 193.500.000. Lalu PPN income yang akan kita catat angkanya itu adalah ya sebesar angka PPN ini. Kemudian ada free paid. Kita lihat ada ya free paid itu sebesar 800 juta ya. Free paid 800 juta, 800.000 ya, 800.000. Dan account payable-nya berarti secara total keseluruhannya yaitu 215.585.000. 215.585.000. Oke. Pencatatan untuk purchase journal sudah selesai, dan selanjutnya lembar berikutnya kita ke kartu utang untuk mencatat utang yang bertambah ke Tunas Ramajaya ya, ke Ramajaya. Ya, kita pergi ke kartu utang Ramajaya, isi tanggal, isi description-nya yaitu pembelian, dan karena ini utang bertambah di kredit, kita isi di kolom kredit sehingga ada saldo utang berikutnya. Ya sebelumnya ya ada saldo utang sebelumnya, bertambah lagi utang, jadi sehingga bertambahlah utang ke Ramajaya sebesar Rp277.523.000. Dan selesailah pengerjaan dokumen 5. Jadi lembar kerja yang dibutuhkan di dokumen 5 ini ada inventory card, purchase journal, dan kartu utang. Oke. Selanjutnya di dokumen 6 ada bukti pengeluaran kas. Ini adalah untuk pelunasan faktur ke PT Raska Berkah. Jadi UD Mewarkur mengeluarkan uang sebesar 60.606.000 ini adalah untuk melunasi utang ya, utangnya ke PT Raska Berkah. Pengeluaran uang kita akan mencatatnya di jurnal pengeluaran kas, yaitu di cash payment journal. Ya. Cash payment journal, tanggalnya kita isi, evidence number, nomor bukti, lalu kita bisa catat supplier yang dibayar utangnya. Ya, karena ini bayar utang berarti kita debitkan account payable. Debit account payable sejumlah angka account payable-nya. Lalu di bagian kredit adalah cash in bank. Kita isi kolom cash in bank 60.606.000. Ya, selesai pencatatan di cash payment journal. Berikutnya kita ke kartu utang. Ya, ke kartu utang PT Raska Berkah ya. Kita mau mengurangi saldo yang ada, saldo utang yang ada ya. Ini jadi kan punya saldo utang ya, udah mewarkul ke PT Raska Berkah. Inilah yang dia bayar di tanggal 9. Jadi pelunasan utang berkurang di debit, kita isi di debit sehingga habislah ya kredit ketemu debit, habislah piutang ke PT Raska Berkah. Dan selesailah kita mengerjakan dokumen nomor 6. Dokumen nomor 7 ada bukti penerimaan kas yang diterima dari toko adenan, jumlahnya 91.020.000, itu adalah untuk pelunasan faktur. Nah, berarti ini adalah penerimaan piutang ya, penerimaan piutang dari toko adenan. Untuk ini kita akan isi jurnal penerimaan kas, cash receipt journal, untuk mengisi penerimaan piutang ya. Ini barisannya ke sini ya, karena sudah digunakan sampai baris ketiga. Jadi kita buatkan di bagian bawahnya tanggal 10, kemudian nomor bukti dan customer yang membayar utangnya ya. Didebitkan ada uang masuk, maka kita catat di cash in bank sebesar angka piutang toko adenan, dan di bagian kreditnya adalah account receivable ya, account receivable ya. Nah, ini pencatatan untuk cash receive journal sudah selesai, debit cash in bank dan kredit account receivable. Selanjutnya kita akan mengisi kartu piutangnya toko adenan ya. Dia sudah membayar utangnya ya, berarti kita sudah harus hapus ya piutang ke toko adenan ini. Kita isi tanggal, kemudian description-nya boleh pelunasan piutang, dan kita catat di sisi kredit sebab piutang berkurang di kredit. Oke.
Sehingga di bagian balance-nya habislah dia, ya sudah tidak ada lagi. Oke, itulah pencatatan di dokumen nomor 7 untuk pelunasan piutang. Kita mengisinya ke cash receipt journal dan ke kartu piutang. Selanjutnya di dokumen 8, di sini ada faktur yang dikeluarkan UD Mawarkul ke toko Faras. Berarti ini adalah jurnal, ada penjualan kredit ya, penjualan kredit ke jurnal penjualan nanti diisinya, iya gitu. Kita akan pergi ke inventory card ya, kita isi dulu kartu persediaan untuk barang yang keluar dari produk AC Asri dulu. Kita isi tanggalnya dan kemudian nomor bukti, customernya adalah toko Faras. Bagian out karena penjualan kita isi sebesar untuk AC Asri ada 25 barang yang keluar, kita catat 25. Price-nya adalah sebesar harga pokok ya. Nah, yang mana ya harga pokok? Oke, sebesar harga pokok 5.700.000. Ini karena persediaan pertama dan persediaan kedua harga pokoknya sama, ini masih aman ya. Oke, 5.700.000 kita totalkan. Oke, nah 25 unit ini dari persediaan apa? Dari persediaan nomor 1 kah yang keluar atau persediaan nomor 2 yang keluar? Jadi, karena penggunaan metode FIFO, maka barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan pertama kali juga ya, sehingga artinya 25 unit yang barang yang keluar ini itu berasal dari persediaan yang pertama, yang 30 unit ini. Sehingga yang akan kita kurangkan tentunya adalah yang 30 unit ya, sehingga persediaan pertama ini sudah berkurang sebesar barang yang keluar sehingga sisanya menjadi 5 unit. Ya, kita totalkan barang persediaan yang pertama sudah, sisanya tinggal 5 unit. Dan selanjutnya kita turunkan persediaan yang kedua. Masih ada persediaan kedua dengan angka 20 unit, sebanyak 20 unit. Dan kita totalkan harganya. Nah, itu ya cara pencatatan jika menggunakan metode FIFO. Jadi persediaan pertama adalah persediaan yang keluar terlebih dahulu. Yang kedua, produk yang kedua adalah AC Cool. Kita catat angka tanggal dan nomor bukti serta nama ininya ya, customernya. Lalu di bagian out itu sebesar 20 unit yang keluar. Nah, coba kita cek dulu di persediaan ini. Ada 2 persediaan ya. Pertama persediaan yang unitnya ada 16 dan yang kedua persediaan yang ada unitnya 15. Artinya ada 20 unit, berarti persediaan pertama itu tidak mencukupi untuk keseluruhan barang yang keluar yang 20 unit ini. Berarti kan kita akan mengurangi persediaan yang kedua. Nah, kita keluarkan dulu 16, kita catat dulu 16 persediaan pertama yang keluar, baru setelah itu sisanya itu kita ambil dari yang 15 ini, yaitu 4. Ya, sehingga totalnya pas 20 ya, 20 barang yang keluar. Dibuatkan price-nya dan ini sudah habis, persediaan pertama sudah habis terjual, berarti sisanya adalah yang 15 ini. 15 kurang 4, berarti tinggal 11 unit. Nah, ini menjadi persediaan yang pertama nantinya kalau misalkan nanti ada barang yang masuk lagi ya. Oke, kita selesai mengisi inventory card. Selanjutnya kita mengisi sales journal, jurnal penjualan. Kita isi nomornya, tanggal, nomor bukti ya, invoice number, kemudian toko Faras, dan debit yang akan kita buatkan. Di sisi debit yang pertama account receivable itu sejumlah total piutangnya yaitu 340.550.000 ini. Cost of goods sold nanti kita akan dapatkan hasilnya dari penjumlahan inventory card 1 dan 2 ya. Kita ke sini dulu, ke sales dulu. Barang yang terjual itu ada 305 juta, kita catat 305 juta. Lalu PPN outcome itu ada 33.550.000 kita isi. Dan selanjutnya ada freight collected, ya ada ya, yaitu sebesar 2 juta, kita isi 2 juta. Oke, untuk penjurnalan yang pertama adanya piutang dagang selesai. Sekarang kita akan mengisi cost of goods sold dan merchandise inventory. Tadi ya harganya itu didapat dari
Yang 142 juta ini ditambah dengan dua harga ini. Sehingga hasilnya itu adalah sebesar sales jurnal ya. Oke. Ya, sebesar 248.500.000. Ini angkanya sama dengan yang di merchandise inventory 248.500.000. Selesai untuk pengisian di sales journal. Selanjutnya kita ke kartu piutang toko Faras. Toko Faras ini bertambah piutangnya sehingga perlu kita isi di kartu piutangnya toko Faras. Tanggal 13 saldo description-nya berarti ada penjualan, piutangnya bertambah di sisi debit dicatat sehingga di bagian balance-nya nanti ada debit, ketemu debit bertambah. Ya, bertambahlah piutangnya. Piutang toko Faras. Oke, itulah pengisian untuk dokumen 8 ya, lembar kerja yang perlu diisi. Ada inventory card, ada sales journal, dan kemudian terakhir adalah kartu piutang. Selanjutnya di dokumen nomor 9 itu ada voucher kas kecil. Berarti ada pengeluaran kas kecil. Pengeluarannya adalah untuk pembelian perlengkapan kantor. Kita akan mengisinya ke petty cash journal. Di petty cash journal kita catat dulu tanggalnya, tanggal 15 ya, tanggal 15. Evidence number kita tulis, lalu description-nya adalah karena pembelian perlengkapan kantor, berarti kita isilah description-nya perlengkapan kantor. Debitnya berarti muncul perlengkapan. Ya, kita tulis perlengkapan office supplies. Setelah itu nomor akunnya dan totalnya adalah 700.000. Bagian petty cash juga sama 700.000 ya, 700.000. Oke. Ya, untuk dokumen 9 sebentar karena hanya sebentar gitu ya. Karena hanya satu saja. Lanjut ke dokumen 10. Nah, dokumen 10 ini ada faktur dari PT Raska Berkah ke UD Mawarkul. Berarti UD Mawarkul itu membeli secara kredit ya, secara utang ke PT Raska Berkah. Nah, udah ini ya, sudah terbiasa dengan proses alur pengisian lembar-lembar kerjanya. Semoga sudah bisa ya. Berarti untuk yang ini kita pergi kemana? Kita pergi ke inventory card dulu ya. Ya, inventory card. Di produk AC Asri yang pertama ada barang yang masuk, barang yang dibeli 25 unit. Maka kita isi, kita buat dulu tanggal, nomor bukti dan suppliernya. Barang masuk ada 25 ya. Untuk harga beli berarti 5.700.000, masih sama, harganya tetap. Kita totalkan. Nah, inilah dia jadinya pada akhirnya di bagian balance kita turunkan terlebih dahulu. Ada persediaan pertama 5 unit, ada persediaan kedua 20 unit, dan 25 unit ini menjadi persediaan yang ketiga. Jadi kita buatkan dulu persediaan pertama, persediaan kedua, dan persediaan ketiga ya. Jadi ada 3 persediaan. Untuk inventory card AC Cool begitu juga. Kita isi tanggal, nomor bukti, dan nama suppliernya. Ada barang masuk sebesar 20 unit. Kita isi 20 unit, harga 5.300.000, kita totalkan. Lalu di bagian balance-nya sebelumnya ada persediaan 11 unit. Jadi kita turunkan dulu, ini menjadi persediaan yang pertama yang 11 unit, dan kita isi bagian balance untuk persediaan yang kedua yang 20 unit yang baru masuk. Oke, inilah dia pengisian inventory card-nya. Dan selanjutnya setelah mengisi inventory card, berarti kita pergi ke purchase journal untuk mencatat pembelian secara kredit. Buat tanggal, buat nomor bukti, dan PT Raska Berkah. Oke. Debit yang pertama adalah in merchandise inventory, berarti sejumlah barang yang keluar, yaitu 248.500.000. PPN income-nya berarti sebesar total PPN, dan freight paid itu sebesar nggak ada. Ya, tidak ada freight paid di sini, berarti kosong. Berarti account payable-nya kita langsung ke 275.835.000. Oke. Selesai pengisian di purchase journal. Selanjutnya kita akan menambah utang. Dituliskan di toko Raska Berkah. Tulis tanggalnya, lalu muncul pembelian ya. Utang diakibatkan karena pembelian. Utang bertambah, kita catat di sisi kredit.
sebesar angka utang ya. Dan bagian balance-nya muncullah ya angka yang sama, yaitu utang yang baru muncul di tanggal 16 Desember. Ya, jadi untuk pengisian dokumen 10, yang pertama kita mengisi inventory card, yang kedua kita mengisi purchase journal, dan yang ketiga kartu utang ke PT Raska Berkah. Selesai. Selanjutnya di dokumen nomor 11 ada bukti penerimaan kas dari Toko Zahra untuk pelunasan faktur. Berarti Toko Zahra ini membayar utangnya ya yang sebesar 89.355.000 ini. Maka bagi UD Mawar Cool berarti ada penerimaan uang. Berarti penerimaan uang akan dicatat di cash receipt journal. Cash receipt journal kita isi tanggalnya, kemudian nomor buktinya, dan dari Toko Zahra ada uang masuk, kita catat di bagian kolom cash in bank yaitu sebesar 89.355.000. Dan bagian kreditnya adalah account receivable karena ini adalah pelunasan piutang. Ya. Oke. Berikutnya setelah mengisi cash receipt journal, kita ke kartu piutangnya Toko Zahra. Toko Zahra, ya ini kita isi tanggal, kemudian pelunasan itu description-nya, lalu setelah itu piutangnya piutang berkurang dicatat di sisi kredit, dan kemudian ada di debit. Nah, dia membayar piutangnya yang ini ya, sehingga habis untuk tanggal 17 piutang di Toko Zahra. Oke. Selesai pengisian untuk dokumen 11 ya, sudah di lembar kerja jurnal penerimaan kas dan ke kartu piutangnya Toko Zahra. Lanjut ke dokumen nomor 12. Di dokumen nomor 12 ini ada faktur dari Tunas Nalendra ke UD Mawar Cool. Ini adalah pembelian secara kredit ya. Maka untuk pembelian secara kredit, ingat apa lembar kerja yang akan kita catat isi? Yang pertama inventory card, yang kedua purchase journal, betul. Dan yang ketiga adalah kartu utang. Oke, kita ke inventory card terlebih dahulu. Di produk yang pertama yaitu AC Asri. Kita buatkan tanggalnya itu adalah tanggal 19 Desember ya. 19 Desember isi, nomor bukti isi, description-nya adalah PT Nalendra, Tunas Nalendra ya. Dan selanjutnya barang masuknya tadi sebesar 15. Jadi ada barang yang masuk 15 kita isi. Dan setelah itu bagian balance-nya di kolom balance. Nah, ini sudah ada 3 persediaan sebelumnya. Maka 3 persediaan ini harus kita turunkan terlebih dahulu sebelum kita mencatat yang baru masuk ini, yang 15 unit ini. Jadi yang pertama, persediaan pertama 5 unit, kita catat. Persediaan kedua 20 unit, kita catat. Dan persediaan yang ketiga 25 unit, kita catat. Dan baru kita masukkan persediaan yang baru dibeli 15 unit. Ini menjadi persediaan yang keempat. Oke, selesai untuk AC Asri. Sekarang ke AC Cool. Di AC Cool kita isi tanggal, nomor bukti, dan nama suppliernya. Dan jumlah barang yang dibeli adalah 10 berarti kita isi kuantitinya 10. Harga pokok 5.300.000, totalkan. Untuk AC Cool itu ada 2 persediaan. 2 persediaan ini harus kita turunkan terlebih dahulu. Ini 11 unit itu menjadi persediaan yang pertama, 20 unit sepersediaan yang kedua, dan yang 10 unit yang baru dibeli ini berarti jadi persediaan yang ketiga. Oke, itu dia cara pengerjaan di inventory card menggunakan metode FIFO. Berikutnya ke purchase journal. Kita akan mengisi jurnal pembelian, tanggal, nomor bukti, dan juga description. Selanjutnya debitkan itu yang pertama adalah merchandise inventory, berarti adalah total harga, kita isi total harga. PPN income, kita isi nomor PPN-nya, angka PPN-nya ya. Adakah freight paid? Ada freight paid yaitu sebesar 1.500.000, maka kita isi 1.500.000. Setelah itu totalkan itu menjadi utang ya, utang dagang. Ya, dan selesailah pengisian untuk purchase journal. Selanjutnya kita ke kartu utang di Tunas Nalendra.
kita isi tanggal 19, kemudian pembelian, dan bertambahlah utang di sisi kredit, bertambah utang sisi kredit. Ada utang sebelumnya, ditambah lagi utang muncul baru ya, dan totalnya menjadi 228.495.000 utang UD Mowercool ke PT Tunas Nalendra. Dan selesailah pengisian dokumen nomor 12. Jadi yang kita isi adalah inventory card, purchase journal, dan kartu utang. Selanjutnya dokumen nomor 13, ini ada nota kredit ke Tunas Nalendra. Berarti artinya pembelian yang di sini ya, pembelian yang di dokumen 12 ini ada barang yang tidak diinginkan oleh UD Mowercool, jadi dikembalikan UD Mowercool. Maka kita akan mengisi yang pertama ke inventory card, yang kedua ke general journal untuk mencatat jurnal retur pembelian, dan yang terakhir ke kartu utang untuk mengurangi utang ke PT Tunas Nalendra. Yang pertama ke inventory card dulu, ada retur pembelian. Kita isi untuk AC Asri yang pertama ya, tanggal, nomor bukti, dan nama PT. Nah, karena ini adalah retur yang diakibatkan atau berasal dari pembelian, maka saya isinya bagian in, tetapi saya minuskan ya sebagai tanda bahwasanya ini adalah retur ya, bukan pembelian. Retur kan, oke. Kemudian nomor harga pokoknya, total, dan yang mana yang akan kita kurangkan? Ya tentu saja adalah yang terakhir, persediaan yang terakhir, sebab persediaan terakhir inilah yang dikembalikan angkanya ya, tertanggal 19 Desember. Jadi kan yang sebelumnya kan untuk pembelian tanggal 19 Desember. Jadi yang berkurang angkanya itu adalah persediaan yang 15 unit ini. Untuk persediaan 1, 2, dan 3 ya nggak ada diganggu-gugat ya. Jadi kita turunkan persediaan pertama, persediaan kedua, persediaan ketiga, dan barulah 15 ini sisanya jadi 14 karena sudah dikembalikan 1. Oke, ke produk AC Cool lagi ya. AC Cool kita tulis tanggal, nomor bukti, dan supplier. Di bagian in tapi diminuskan karena ini adalah retur pembelian, dibuatkan nomor angka harganya ya, total, dan sama ya. Ini dua yang diretur ini adalah yang berasal dari pembelian yang 10 unit ya, yaitu persediaan yang ketiga. Jadi persediaan yang pertama 11, persediaan yang kedua 20 unit, dan yang berkurang menjadi 8 unit ya, karena 10 kurang 2 ya 8, betul. Oke. Selesai untuk inventory card, selanjutnya kita ke general journal untuk mencatat retur pembelian. Kita isi ya, saya selangkaukan satu baris ya. Isi tanggalnya tanggal 20, nomor buktinya. Yang pertama, debit yang akan kita catat itu adalah account payable. Berkurang account payable dicatat di sebelah debit. Isi nomor akunnya, angkanya adalah sebesar yang total ini, yaitu 18.093.000. Oke. Dan berikutnya adalah kita kreditkan lagi. Yang pertama adalah merchandise inventory ya, atau PPN income. Biasanya ini saya buat PPN income dulu yang di sebelah sini, jadi dari kanan ke kiri. PPN income, kemudian nomor akun, angkanya sebesar angka 1.793.000. Dan selanjutnya baru yang merchandise inventory dikreditkan, nomor akun dibuatkan, dan berikutnya totalnya adalah 16.300.000. Oke. Nah, inilah pencatatan untuk retur pembelian ya. Selesai pencatatan untuk retur pembelian. Lembar kerja berikutnya adalah kita mengisi kartu utang di Tunas Nalendra. Ada barang yang sudah dikembalikan, ya utangnya harus berkurang dong ya, nggak mungkin masih tetap saja. Jadi kita tulis tanggal 20, description-nya retur, terjadi retur, utangnya berarti berkurang dicatat di sisi debit. Dan selanjutnya kita mencatatnya ada utang 228 di kredit, ketemu debit ya berkurang pastinya gitu. Maka kita tulis di sisi kredit sisa dari utang ke Tunas Nalendra.
Dan selesai pengerjaan dokumen nomor 13. Jadi ke inventory card, ke jurnal-jurnal, dan ke kartu utang. Selanjutnya di dokumen 14 adalah ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran ke Bank Mandiri 165 juta untuk membayar pokok pinjaman 150 juta ditambah dengan bunga pinjaman 15 juta. Pengeluaran kas berarti kita akan mencatatnya ke cash payment journal, ke jurnal pengeluaran kas. Kita isi tanggalnya, yaitu tanggal 23, dibuat tanggal 23, nomor bukti kita isi, lalu setelah itu ke Bank Mandiri, berarti kita bisa buatkan Bank Mandiri di sini. Kita catat account payable? Oh enggak, ini bukan pelunasan utang ya, tapi adalah untuk pembayaran pokok pinjaman ya, pembayaran pinjaman. Berarti kita pergi ke others, bagian others di sisi debit ya, di sebelah debit. Yang pertama yang akan kita isi itu adalah Bank Mandiri Loan. Ya, yang sebesar totalnya cicilan pokok, yaitu 150 juta. Berikutnya ada bunga pinjaman lagi kita debitkan ya, kena beban bunga. Kita tulis akun dan nomor akunnya, angkanya sebesar 15 juta. Nah, barulah di bagian sisi kredit kita isi sebesar angka yang keseluruhannya dikeluarkan, yaitu 165 juta. Oke. Dan inilah pencatatan untuk dokumen nomor 14. Jadi hanya satu lembar kerja saja ya, yaitu cash payment journal. Berikutnya di dokumen nomor 15 ada faktur yang dikeluarkan UD Mengorkul ke toko Adenan. Berarti ada penjualan secara kredit ya ke toko Adenan. Maka kemana kita pergi? Ke inventory card terlebih dahulu. Oke, boleh ke inventory card. Kalau kalian mau ke sales journal dulu ya boleh aja sih. Yang penting semuanya tercatat ya sesuai dengan transaksi yang ada. Oke, yang pertama itu tanggalnya tanggal 24 kita buat, kemudian nomor buktinya ya, dan selanjutnya ke toko Adenan. Karena penjualan berarti kita ke bagian out ya, di sini bagian out. Outnya yang AC Asri itu ada satu ya, satu saja. Nah, satunya itu berasal dari persediaan yang pertama ya, yang dulu yang udah harus keluar terlebih dahulu. Jadi karena cuma satu masih bisa tertanggulangi oleh persediaan yang pertama ya. Kita tulis nomor 1. Oke. Sehingga untuk persediaan yang pertama menjadi berkurang menjadi 4, dan persediaan kedua dan ketiga dan keempat kita turunkan lagi ya. Tidak ada pengurangan karena tidak diganggu-ganggu ya. Oke. Lalu untuk inventory card berikutnya produk AC Cool kita tulis juga tanggal, nomor, dan berikutnya ya supplier bukan, ini customer ya. Di bagian out kita catat isi satu persediaan yang pertama itu ada 11, jadi masih bisa tertanggulangi di persediaan yang pertama. Oke, kita isi nomor harganya dan totalnya. Dan bagian balance 11 ini jadi berkurang menjadi 10, dan persediaan kedua tidak ada pengaruh, persediaan yang ketiga juga tidak ada pengaruhnya ya. Jadi kita turunkan. Oke. Selesai untuk pengisian inventory card. Selanjutnya kita pergi ke sales journal untuk mencatat piutang ya. Kita isi tanggalnya. Setelah itu kita buatkan nomor bukti toko Adenan. Berikutnya adalah kejauhan ya. Oke, yang pertama adalah debit account receivable, angkanya berarti angka yang 14.985 ini. Kemudian cost of goods sold nanti kita jumlahkan sebelumnya ya. Setelahnya, bukan sebelumnya. Oke, kemudian total harga itu ada sales, untuk sales 13.500.000, PPN outcome itu ada 1.485.000, freight collected ada, nggak ada ya, kosong, tidak ada ongkos kirim, ongkir. Oke, selanjutnya kita akan mengisi cost of goods sold dan merchandise inventory, berarti kita jumlahkan 5.700.000 ditambah dengan 5.300.000, maka hasilnya adalah 11 juta. Oke. Merchandise inventory juga
11 juta kita isi. Oke, dan inilah pengerjaan di sales journal. Selanjutnya kita akan isi ke piutangnya, kartu piutangnya toko Adnan ya, ada bertambah piutangnya jadinya ya. Dari penjualan di tanggal 24 kita tulis, kemudian decision penjualan dan bagian debit, piutang bertambah di bagian debit kita catat di bagian debit sehingga ada balance yang baru muncul ya. Kalau sebelumnya sudah habis, sudah bayar utang si toko Adnan, sekarang bertambah lagi utangnya toko Adnan ya dengan harga segini gitu ya. Oke. Selesai dokumen nomor 15 ya. Berarti untuk dokumen nomor 15 itu ke inventory card, ke sales journal dan ke kartu piutang. Dokumen nomor 18 di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji pegawai ya. Jadi dibayar kepada karyawan. Maka kita akan mencatatnya di cash payment journal, jurnal penerimaan kas. Dan kita lihat ya, kita catat di ini tanggalnya, nomor bukti dan juga description-nya, berarti bisa kita buat pembayaran gaji ya, keterangannya pembayaran gaji. Setelah itu bagian debit kita akan mengisi di kolom others-nya ya, bukan kolom payable. Ini bukan terkait dengan pelunasan utang dagang, tapi pembayaran gaji. Nah, apakah yang akan muncul? Yaitu akan muncul beban gaji ya. Jadi kita tulis wages and salaries expense, kemudian nomor akun kita catat dan sebesar angka 10 juta. Dan bagian kreditnya tentu pengeluaran uang cash in bank kita catat 10 juta. Oke, selesailah untuk dokumen nomor 16, cuman sedikit saja ya, hanya 1 lembar kerja. Berikutnya dokumen 17. Ada faktur dari Mawarkul ke toko Zahra, berarti ini ada penjualan secara kredit. Maka kita bisa mengisi terlebih dahulu ke inventory card. Ya, kita langsung ke AC Asri ya, sudah ini ya, sudah agak terbiasa ya kan ininya pencatatannya. Yang pertama tanggal, nomor bukti dan toko Zahra. Karena penjualan berarti ada barang yang out. Kita lihat di sini barang yang out itu untuk AC Asri ada 3. Ada 3. Masih bisa ditanggulangi oleh persediaan yang pertama ya, karena persediaan pertama ada 4. Jadi kita tulis angka unitnya, nomor lagi, harga price, kemudian total, dan persediaan pertama menjadi berkurang, sisa 1 lagi, dan persediaan 2, 3 dan 4 itu tidak ada di apa-apain ya. Jadi kita turunkan ke bawah. Oke. Berikutnya ke AC Cool. Kita catat di bagian AC Cool barang yang keluar itu adalah 4 ya. Catat dulu dong tanggalnya, lalu nomor bukti dan nama customernya. Bagian out ada 4 tadi ya. Ada 4 masih bisa tertanggulangi di persediaan yang pertama. Jadi kita tulis 4 harga pokok dan totalnya 10 berkurang menjadi 6 sisanya. Dan persediaan yang kedua 20 tidak ada pengaruh, tidak ada dikurang-kurangin, 8 juga tidak ada diapa-apain. Oke. Ya, jadi inilah pengisian untuk inventory card. Selanjutnya kita pergi ke sales journal, ada penjualan secara kredit ya, berarti kita akan catat di sales journal. Sales journal ditulis tanggalnya 28, kemudian toko Zahra, dan setelah itu jumlah ya. Bagian debitnya muncul account receivable totalnya 53.170.000. Cost of goods sold nanti kita hitung dulu. Kemudian bagian sales itu ada total harga 47 juta, PPN outcome ada 5.170.000. Kemudian untuk freight collected ada ya 1 juta. Jadi kita isi 1 juta. Oke, berikutnya kita akan mengisi angka yang di cost of goods sold ya, tambah, berarti itu berasal dari 17.100.000 ditambah dengan 21.200.000 sehingga hasilnya itu adalah 38.300.000. Oke.
Merchandise inventory angkanya sama juga dengan cost of goods sold. Ya, dan berikutnya yang terakhir mengisi kartu piutang toko Zahra. Ke kartu piutangnya toko Zahra kita tulis tanggal 28, kemudian ada penjualan dan bertambah piutang di debit sebesar 53 juta ya 100 ini, maka balance-nya adalah 53.170 karena sebelumnya sudah habis ya piutangnya. Oke, jadi selesai dokumen nomor 17 kita isi ke inventory card, ke sales journal dan ke kartu piutang. Oke. Selanjutnya di dokumen nomor 18 itu ada bukti pengeluaran kas dibayar ke Hashim Service 1.500.000 untuk pembayaran servis AC. Pengeluaran kas berarti kita pergi ke cash payment journal. Cash payment journal kita isi tanggalnya tanggal 29, nomor bukti, dan kita bisa membuat servis AC ya, boleh ya, keterangannya adalah servis AC. Lalu bagian debitnya ke others ya, ke kolom others. Bukan account payable karena bukan pelunasan utang. Ya, jadi servis AC itu nomor akun atau daftar akun yang ada yang berkaitan dengan servis AC itu ada maintenance expense ya, untuk biaya pemeliharaan, perbaikan gitu ya. Jadi untuk servis di maintenance expense nomor akun kita tulis dan totalnya adalah 1.500.000. Oke. Lalu cash in bank-nya berarti uang sebesar uang yang keluar 1.500.000. Dan selesailah pengisian untuk dokumen 18, cuma satu lembar kerja aja ya. Oke, dokumen 19 ini apakah yang terjadi di sini? Yaitu ada bukti penerimaan kas yang diterima dari toko Zulfa. Jadi toko Zulfa ini dia melunasi piutangnya. Maka kita bisa pergi ke cash receipt journal untuk mencatat penerimaan piutang, catat tanggal, nomor buktinya, lalu nama customernya toko Zulfa. Cash in bank berarti ada uang yang diterima yaitu sebesar 156.805.000. Ini pembayaran penerimaan uangnya adalah untuk pembayaran utang ya, utangnya si Zulfa ya sama UD Morkul menjadi piutang ya. Oke, 156.805.000. Dan selanjutnya setelah mengisi cash receipt journal berarti kita harus mengurangi kartu piutangnya toko Zulfa ya. Dan kita isi toko Zulfa dia di kartu toko Zulfa, tanggal, kemudian pelunasan piutang, selanjutnya piutang ya, piutang berkurang di kredit. Oke, 156.805.000 dan bagian balance-nya berarti berkurang lah dia menjadi 74.925. Ya, ini piutangnya yang di awal-awal ya, yang belum dilunaskan ya. Oke. Ya, itulah untuk pengisian dokumen nomor 19, jadi ke cash receipt journal dan ke kartu piutang. Selanjutnya di dokumen nomor 20 itu ada bukti pengeluaran kas digunakan untuk pengisian kembali kas kecil ya sebesar 1.600.000. Bukti pengeluaran kas berarti kita ke cash payment journal. Kita tulis tanggalnya yaitu tanggal 31, nomor bukti dan description-nya berarti pengisian kembali kas kecil. Di bagian others ya, karena kita mau mengisi kembali kas kecil berarti kita debitkan kas kecil, petty cash, nomor bukti yaitu sebesar 1.600.000 kita isi, dan bagian kredit adalah cash in bank 1.600.000. Ya, selesailah pengerjaan dokumen 20, maka berakhir pula ya selesailah pengisian transaksi-transaksi yang ada di UD Mawarkul. Sudah selesai. Nah, langkah berikutnya, tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya adalah kita melakukan rekapitulasi ya. Jadi ada setelah kita selesai mengisi keseluruhannya yang ada di jurnal khusus ini, maka berikutnya kita wajib ya untuk melakukan rekapitulasi akun-akun yang muncul di debit maupun yang di kredit ya. Nah, bagaimana cara melakukan rekapitulasi? Ya, gampang sih sebenarnya gitu. Jadi kita cuma tinggal melihat nomor akun-akun yang muncul di debit apa, akun-akun yang muncul di kredit apa. Nah,
Saya contohkan misalkan cash receive journal. Oh iya, sebelum itu kita totalkan terlebih dahulu ya, ke total akun yang ada, jumlah yang ada. Misalkan yang purchase journal ini merchandise inventory, berarti totalnya itu adalah 580.500.000. Nomor akunnya kita tulis 1.105.1 juta. Ya, oke. Lewat kan. Nah, kemudian PPN income itu ada totalnya 63.855. Free pay juga kita totalkan, dan account payable juga kita totalkan. Nah, kita juga harus isi nomor akun masing-masing dari akun-akun tersebut. Ya. Jadi totalkan dulu ya sebelum kita buat rekapitulasi. Barulah kita ke rekapitulasi ya. Kita membuat rekapitulasi. Nah, saya contohkan yang di cash reserve journal ya. Cash reserve journal, cara melakukan rekapitulasinya, kita lihat bagian debit itu ada beberapa akun yang muncul, 2 akun ya, yaitu akun cash in bank dan akun cost of goods sold. Sedangkan bagian kredit ada 1, 2, 3 dan 4 akun yang muncul. Maka kita akan isi di bagian rekapitulasinya. Yang pertama, akun yang di debit ada 1 strip ya. 1 strip 1.100, totalnya kita buatkan. Lalu setelah itu bagian kedua yang masih ada di debit, cost of goods sold. Oke. Nah, lalu kita totalkan angkanya ya, hanya 2 kan. Sedangkan untuk bagian kredit itu ada 4 yang muncul. Yang pertama receivable, kita isi dulu angkanya, totalnya gitu ya. Lalu ada sales, kita isi sales. Kemudian ada PPN outcome. Setelah itu ada merchandise inventory. Oke, kita totalkan juga, dan ya hasilnya harus balance ya. Nah, balance ya hasilnya. Jadi rekapitulasi, membuat rekapitulasi seperti itu. Coba kalau misalkan yang di cash payment atau purchase, coba yang purchase ya. Karena selanjutnya ya sama pengerjaannya, ya silahkan kalian yang buat ya. Oke, yang pertama bagian debit, di purchase journal ini ada 3 yang muncul. Maka di rekapitulasi ya pasti harus 3 akun yang muncul. Sedangkan bagian kredit ada 1 akun yang muncul, berarti ya cukup 1 gitu. Yang pertama adalah merchandise inventory. Kita tulis totalkan totalnya gitu ya. Kemudian ada 1 juta. Nomor akun 1 strip 1.900. Ya. Oke. Ini kenapa terus nomor akun terus disebut 1 juta mulu. Oke, free paid. Dan selanjutnya buatkan totalnya, dan setelah itu ada account payable, di bagian kredit kita isi, totalkan gitu. Dan nggak ada lagi kan ya, nggak ada dong ya, pas ya, 3 akun debit 1 akun kredit, kita totalkan. Debit dan kreditnya harus balance ya. Nah, sudah balance ya. Dan seperti itulah cara pengerjaan mengelola buku jurnal atau melakukan entry jurnal transaksi-transaksi yang muncul di UD Mawar Cool. Sudah selesai pengentriannya, maka kita akan lanjut ke pengerjaan berikutnya, yaitu memposting ke buku besar, membuat neraca saldonya ya.
Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ada waktu, saya akan balas ya. Terima kasih, sampai di sini dulu dan bye-bye.